tuduhan-tuduhan rata-rata orang-orang Kristen yang ada di Taipingan itu tidak pernah bisa mereka buktikan. Tidak pernah sama sekali mereka bisa buktikan. Contoh, mereka menuduh kita menyembah batu, padahal kita tidak pernah satupun ayat Al-Quran dan hadis ya yang bisa menunjukkan kalau kita ini penyembah batu. Begitu juga seandainya ketika mereka menyembah Nabi Muhammad adalah Tuhan, sejahil-jahilnya umat Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau saya lihat cara mereka berargumen ini sebenarnya ingin menyamakan persepsi, ingin cari remis gitu. Karena pada dasarnya mereka sudah tahu bahwa menyembah manusia itu adalah penyembahan yang salah. Dan mereka sadar bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu sebenarnya salah. Salah satu akunnya itu Perambi Mayang ini, Bu, sudah minum kencing unta kah? Pertanyaan itu tidak membangun mindset yang bagus, tidak menimbulkan edukasi, dan tidak ada kaitannya dengan bukti bahwa ini agama benar, ini agama salah. Tapi coba kalau pertanyaan kita kepada mereka, apa alasan kamu mengatakan kitabmu suci? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu adalah jawaban yang harus ilmiah. Contoh kalau ditanya kita misalnya, kenapa kalian mengatakan kalau Al-Quran itu suci? Maka kita akan menjawab, tidak ada satupun kitab suci di dunia ini kecuali Al-Quran yang tidak terdistorsi, tidak ada kontradiksi, dan adalah firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tuduhan-tuduhan rata-rata orang-orang Kristen yang ada di Taipingan itu tidak pernah bisa mereka buktikan. Tidak pernah sama sekali mereka bisa buktikan. Contoh, mereka menuduh kita menyembah batu, padahal kita tidak pernah satupun ayat Al-Quran dan hadis ya yang bisa menunjukkan kalau kita ini penyembah batu. Begitu juga seandainya ketika mereka menyembah Nabi Muhammad adalah Tuhan, sejahil-jahilnya umat Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau saya lihat cara mereka berargumen ini sebenarnya ingin menyamakan persepsi, ingin cari remis gitu. Karena pada dasarnya mereka sudah tahu bahwa menyembah manusia itu adalah penyembahan yang salah. Dan mereka sadar bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu sebenarnya salah.
Hanya saja karena iri hati, dengki, dan tinggi hati dan kesombongan mereka, ya, mempertahankan doktrin, ya, mereka tidak peduli dengan benar dan salah. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana cara menghujat yang benar, bagaimana cara untuk mengucapkan kata-kata yang jelek, seperti itu, ya. Dan saya maklum itu. Salah satu akunnya itu Perambi Mayang ini. Bu, sudah minum kencing unta kah? Pertanyaan itu tidak membangun mindset yang bagus, tidak menimbulkan edukasi, dan tidak ada kaitannya dengan bukti bahwa ini agama benar, ini agama salah. Tapi coba kalau pertanyaan kita kepada mereka, apa alasan kamu mengatakan kitabmu suci? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu adalah jawaban yang harus ilmiah. Contoh kalau ditanya kita misalnya, kenapa kalian mengatakan kalau Al-Quran itu suci? Maka kita akan menjawab, tidak ada satupun kitab suci di dunia ini kecuali Al-Quran yang tidak terdistorsi, tidak ada kontradiksi, dan adalah firman Allah langsung, tidak bercampur, dan kemudian menjadi petunjuk. Tidak ada satupun di dunia ini kitab suci kecuali Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah kitab yang boleh dikatakan suci karena memenuhi syarat-syaratnya. Tapi kalau pertanyaan mereka kan, pagi ini sudah minum kencing unta belum? Apa kaitannya? Apa kebutuhan kita minum kencing unta? Lagi pula, apa kaitan kencing unta dengan agama Islam, sementara mereka tidak dilarang minum kencing sendiri gitu. Nabi Muhammad SAW itu memberikan solusi kepada kaum kafir untuk meminum susu dan kencing unta untuk berobat. Lalu mereka bertanya, sudah minum kencing unta belum? Apa pertanyaan ini substansinya untuk menunjukkan kebenaran agama Islam sebagai agama? Tidak ada sama sekali, teman-teman. Tapi inilah mereka, dan kita maklum, kecerdasan seseorang itu akan terlihat dari cara bertanya dia, gitu. Terus kenapa kalian masih banyak yang sakit? Ya karena kencing unta itu bukan obat semua penyakit, tapi obat untuk penyakit tertentu. Sama seperti ini, orang banyak jual obat sakit kepala, tapi kenapa orang masih banyak sakit kepala? Ini kan pertanyaan, astagfirullahaladzim, ini pertanyaan macam apa? Jadi kalau sudah dianjurkan minum kencing unta, kenapa kalian masih sakit? Ya kan rumah sakit juga banyak, kenapa orang masih banyak yang sakit? Otak. Pertanyaan itu menunjukkan kualitasnya mereka gitu loh. Pertanyaan saudara-saudara kita Kristen menunjukkan kualitas otak dan kognitif mereka. Memang sampai di situ kognitifnya, dan apa ya, tidak mampu di atas itu gitu. Tidak mampu mencerna yang lebih daripada itu, tidak jalan cara berpikirnya. Masa pertanyaannya begitu, kalau Nabi Muhammad menyuruh kita minum kencing unta untuk berobat, dan itu untuk orang kafir, kenapa masih sakit? Bahkan sudah ditemukan obat sakit kepala oleh para dokter ahli, tapi orang masih banyak sakit kepala kan? Ini gimana cara berpikirnya? Rumah sakit sudah banyak kan, tapi orang masih sakit kan? Jadi saya tidak ngerti gitu loh. Saya tidak ngerti cara kalian berpikir itu kok kayak gitu, kenapa seperti itu sekali gitu. Sangat rendah kualitas cara mengambil silogismenya itu tuh sangat rendah sekali. Nah, padahal kalian adalah manusia. Sebenarnya kan dulu kalau seandainya Darwin itu tidak pernah bilang manusia itu dari kera, ya, tapi berevolusi. Kalaupun saya percaya kepada evolusi, saya percaya bahwa ada manusia yang dilahirkan sebagai manusia, tapi memilih untuk jadi kera, baru saya percaya. Itu kalian. Serius. Seperti itu. Saya tidak pernah percaya yang evolusi itu manusia dari terburuk menjadi baik, itu tidak ada. Karena saya percaya justru Nabi Adam itu adalah manusia terbaik juga. Sebaik-baiknya ciptaan Allah, ciptaan pertama dari Allah, tidak mungkin ciptaan pertama ini adalah ciptaan buruk gitu. Maka kemudian kalaupun ada evolusi, terjadi kemudian kesalahan manusia itu sendiri, yang kemudian keturunannya terjadi degradasi secara fisik atau secara mental. Nah, kalau kalian itu terbalik, kalian adalah orang-orang yang secara sikap menunjukkan kalian dilahirkan sebagai manusia oleh orang tua kalian, tapi kalian memilih jadi kera. Beda dengan evolusi, ya, yang dari bentuk yang belum sempurna menjadi sempurna, seperti itu. Kalau kalian justru kebalikannya secara sikap dan mental dan attitude. Kalian adalah orang-orang yang berevolusi, ya, berevolusi dari
menjadi berevolusi dari orang yang baik, lahir sebagai manusia terbaik, kemudian kalian memilih menjadi kera gitu. Ini umur 36 tapi sudah terlihat 50, ya tidak masalah kan? Itu tidak masalah Bang Makassar ya. Karena dalam Islam itu bukan wajah yang menjadi patokan seseorang itu bisa dikatakan benar, bukan. Banyak orang-orang yang sekarang gini deh, untuk apa terlihat muda, untuk apa terlihat cantik, gunanya apa? Kalau Tuhannya adalah orang, kalau Tuhannya manusia gitu. Saya lebih memilih untuk menjadi orang yang mungkin Allah izinkan wajah saya biasa saja, muka saya jelek. Lebih baik saya memilih fisik yang jelek ketimbang saya punya Tuhan yang bisa berubah menjadi tua. Gitu loh. Ya, itu saya. Makin keriput aja nenek dia, enggak masalah kan? Kalau kau janda apa gak? Iya, saya janda, ya. Saya keriput iya, saya janda iya. Kan yang kalian kan tidak dirugikan dengan kejandaan saya, dengan keriputnya saya, dengan gigi saya yang tidak teratur, kalian tidak dirugikan, ya kan? Tapi pertanyaan saya adalah, Tuhan kalian beranus nggak? Tuhan kalian giginya rata nggak? Tuhan kalian nggak pernah cacat? Tangan Tuhan kalian sudah sembuh belum dari bolong? Saya lebih baik jadi orang yang jelek, cacat, buruk rupa, ketimbang punya Tuhan yang cacat, ketimbang punya Tuhan yang bisa menua dan Tuhannya mati. Itu saya nggak tahu ya, mungkin bagi kalian punya Tuhan yang bisa jadi tua, punya Tuhan yang pernah kecil, punya Tuhan yang tangannya bolong, punya Tuhan yang mukanya keriput, tulangnya kelihatan, itu lebih mulia ketimbang punya kalian yang manusia. Jadi seolah-olah begini cara berpikirnya, dalam mindset kalian, kalau kalian tidak boleh keriput, kalian wajib semuanya Kristen itu tidak keriput, gigi kalian semua tidak ada yang berserak, tapi Tuhan kalian berantakan, dan itu mungkin bagi kalian tidak apa-apa. Kalau saya justru sebaliknya, saya bersyukur kepada Allah, apapun yang Allah berikan terhadap wajah saya makin keriput, gigi saya bolong, rambut saya rontok, saya menua, alhamdulillah, karena saya memang naturnya begitu. Saya lebih baik begitu ketimbang punya Tuhan yang makin menua, rambutnya ubanan, mukanya keriput. Nah, itu saya. Mungkin kita berbeda cara berpikir ya, tak apa-apa, tak masalah. Perbedaan kita adalah, saya menerima natur saya sebagai manusia, karena kalian yang bicara pun juga akan seperti itu. Tapi saya tidak terima punya Tuhan yang semakin lama semakin bisa tua, keriput, giginya bolong, ya, tangannya bolong. Saya tidak mau, saya tidak mungkin terima itu. Nah, itu perbedaan kita ya teman-teman Kristen ya. Bun, susuin aku dong. Sorry ya teman-teman Kristen ya, saya tahu ada Tuhan dalam diri kalian. Jadi omongan kotor dan jorok dan mesum kalian itu bukan dari kalian menurut iman kalian, tapi Tuhan kalian yang mengajarkan seperti itu. Dan saya maklum ya, saya maklumi itu, tidak apa-apa. Jadi otak kotor kalian, cara berpikir kalian yang kotor, jahat, itu memang bukan dari diri kalian menurut iman kalian, tapi Tuhan kalian yang ajarkan begitu ya, tidak apa-apa. Tidak masalah, saya tahu kok itu. Kan doktrinnya kan teman-teman Kristen itu kan punya roh Tuhan dalam dirinya kan. Jadi kalau omongannya kotor, otaknya mesum, itu bukan dari dirinya, tapi Tuhannya yang ngajarin kan, Dek. Kan begitu ya. Gitu. Ya, tidak masalah, tidak masalah. Saya senang kok punya teman-teman Kristen yang mengakui secara jujur bahwa Tuhan dalam diri kalian itu menjadi asbab kalian menjadi semakin porno, otaknya kotor, ya kan, memikirkan hanya masalah-masalah vagina, payudara, ya kan. Saya paham kok itu. Nah, masalah kalian tidak salah kok, karena kan kalian tidak salah kok, kalian tidak bisa disalahkan dengan perbuatan itu dalam agama kalian, karena dalam agama kalian yang berbuat salah itu sebenarnya Tuhan. Karena ketika kalian bicara itu kalian diajarkan Tuhan dalam diri kalian kan. Kalau kami ketika kami berkata kotor, kasar, itu setan dalam lubang hidung kami yang ngajarin. Jadi kami jahat karena setan, kalian jahat karena Tuhan. Seperti itu. Teman-teman, kalau hujatan secara pribadi tidak masalah. Dikatakan jelek sama orang jelek itu bukan hinaan, dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan ya. Seperti itu. Lagi pula mereka yang menghujat secara pribadi dari tadi mukanya juga kayak sendal jepit mungkin rata-rata. Aduh, baterai saya lowbat. Nanti saya live lagi. Kita akan buka diskusi ilmiah nanti sekitar jam habis saya makan siang lah ya, di tempat yang lebih nyaman. Nanti baru kita diskusi lintas agama lagi. Pantasan hidung kau lebar tidak masalah daripada punya Tuhan yang bokongnya bisa lebar, bisa kecil, bisa apa? Saya lebih baik hidung saya bisa lebar, bisa kecil ketimbang saya punya Tuhan yang anusnya bisa membesar, bisa mengecil gitu loh.
Minimal gosok gigi. Oh, kita umat Islam diajarkan gosok gigi kok. Kita bukan orang yang di luar agama Islam yang bahkan tidak pernah diajarkan untuk cebok setelah buang air besar ya. Kalau kami umat Islam jangankan gosok gigi, cebok aja kami diajarkan loh, diperintahkan loh. Jadi kita beda ya. Kita beda. Kami umat Islam itu diperintahkan untuk taharah. Kalau kalian kan mau ke gereja kan, kalau kalian misalnya lagi buang air besar, ada masih nempel kotoran di bokong kalian kan nggak masalah, nggak apa-apa kan, nggak ada larangannya. Bahkan kalian nggak wajib mandi kan. Kalau kami nggak. Kalau kami itu diperintahkan untuk taharah. Al-Quran itu ciptaan atau Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Uni, manis itu orangnya atau apanya? Mana ada seperti itu. Sifat itu bukan entitas. Jadi pertanyaanmu salah, Dek. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. ODGJ, sama saya seperti Yesus pernah dikatakan. Jadi gini, saya dan Yesus itu sama-sama dikatakan ODGJ. Jadi Yesus dikatakan ODGJ sama orang Yahudi, saya dikatakan ODGJ sama Oten. Kenapa? Saya dan Yesus sama-sama membongkar kelakuan Oten dan Yahudi yang salah gitu. Yesus kan juga dikatakan tidak waras lagi. Emang warga plus 62 mendetail Uni, makanya penampilan harus jaga. Tidak, sorry bang, saya tidak termasuk orang yang terlalu memikirkan penampilan ya. Oh iya, ini mati nih, mati handphone saya nih tinggal 1%. Dengan saya dan kalian tidak mengerti bahasa Indonesia, tolong belajar dulu bahasa Indonesia ya. Seperti itu ya saudaraku ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. By the way, saya menunggu kalian yang bertanya saja. Terima kasih LKTP ya, jazakumullah khair ya, seperti itu. Dan LKTP ini seorang mualaf teman-teman ya, yang pernah berpolemik juga dengan Islam dan pernah pun dengan saya tuh hampir cakar-cakaran juga lah ya. Tapi alhamdulillah beliau mudah-mudahan istiqomah menjadi seorang muslim ya. Semoga Allah meridhoi, memudahkan beliau untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Doa kita itu doa kita boleh mendoakan saudara kita supaya saudara kita itu tetap istiqomah, karena doa kita kepada orang lain itu akan kembali kepada kita ya. Doakan semoga LKTP pertama istiqomah, berani naik ke live Bang Edis. Oh tentulah, kenapa saya takut ke tempat Edis? Bukannya saya udah pernah ke tempat Edis dan kalian menyaksikan sendiri kalau Edis tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Pada waktu Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks, saya mengatakan oke, kalau Nabi Muhammad raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria, mana yang lebih kuat? Nabi Muhammad atau Tuhanmu yang memiliki kekuatan 100% Tuhan? Saya di kick out dong. Jadi kenapa kalian bertanya bahwa saya berani atau tidak naik ke tempat Edis? Bukannya saya adalah orang yang telah bikin Edis kejang-kejang di Komal dia. Ini pertanyaannya lucu. Oh mungkin kamu tidak nonton waktu saya naik ke Komal Edis mungkin. Seperti itu. Oh ya, buat kalian yang bisa memfasilitasi saya jumpa dengan Edis, maksudnya gini, kalian bisa membujuk Edis untuk membiarkan saya 30 menit di room dia tanpa di kick dan tanpa di mute. Saya kasih kalian 1 juta cash. Ya, saya punya saldo kok. Saldo saya banyak, lumayan ya. Jadi kalau kalian Kristen-Kristen yang ingin saya berdiskusi dengan Edis, tolong bujuk Edis supaya membiarkan saya 30 menit di Komal dia tanpa di tuh. Bang Milo sponsori. Bang Milo akan mensponsori kalian yang mampu mengizinkan. Kalian gini caranya. Kalian datang ke tempat Edis, tolonglah saya mohon dengan sangat biarkan Uniriva di sini 30 menit di room kamu ini dan angkat tema tentang Tritunggal dan Tauhid atau apa saja. Nanti Uniriva kasih saya uang 1 juta. Nanti ditambah sama Bang Milo tuh. Tolong kamu ya, kalau Kristina gitu ya. Kalau memang seandainya kamu ingin saya diskusi dengan Edis, tolong kamu bujuk Edis supaya tidak meng-kick out saya, mengizinkan saya bicara di Komal dia ya. Seperti itu ya. Karena saya sudah masuk ke tempat Edis dan kalian boleh menonton itu di video yang sudah banyak sekali. Artinya kamu salah kalau mengatakan saya jangankan dengan Edis, mohon maaf dengan sangat. Bahkan kalau Tuhanmu turun pun saya ajak debat. Serius, demi Allah, kalau kamu datang kepada saya, kalau kamu di gereja tiba-tiba kamu katakan ini Tuhan saya datangi Tuhanmu, pasti saya debat. Saya akan bertanya kepada Tuhanmu dan saya tidak takut. Saya akan tanya, Yesus, oh Yesus, sini kata dia kan. Kenapa kamu ada apa? Kata dia. Saya mau tanya sama kamu Yesus, kamu Tuhan atau manusia? Misal nih, oh saya adalah Tuhan. Kapan kamu bilang kalau kamu Tuhan? Saya tidak perlu bilang kalau saya ini Tuhan. Kamu ajalah pikirkan kalau saya ini Tuhan. Berarti kamu ini adalah orang yang tidak jujur mengatakan kamu Tuhan, tapi berharap saya meraba-raba
menjawab teka-teki ini mengira-ngira kalau kamu Tuhan. Kalau tebakan saya salah, saya masuk neraka. Kalau tebakan saya benar, kamu selamatkan saya. Oh, saya tampar. Itu, pasti itu. Kenapa saya kesel lah? Saya marah lah. Kenapa kamu jahat begitu sama saya? Kalau kamu menginginkan saya selamat, kamu silakan akui saja kalau kamu Tuhan dan buktikan kalau kamu Tuhan. Kalau kamu tidak mengakui kalau kamu Tuhan dan kamu berharap saya menuhankan kamu, berarti kamu menyusahkan saya. Saya masih banyak pekerjaan. Saya harus kuliah, harus nyuci, harus masak. Saya masih harus berpikir ini Tuhan atau tidak, ini Tuhan atau tidak. Pusing saya. Lebih baik saya beriman kepada Tuhan yang jelas, mengklaim dan mendeklarasikan ketuhanannya. Kalau saya menuhankan Allah, saya menolak menuhankan Allah, nanti ternyata ketika saya mati dan Allah adalah Tuhan, saya akan dihukum. Rifa, kenapa kamu tidak menuhankan Allah? Ya, apa alasan saya? Allah tidak mengatakan dirinya Tuhan. Oh, salah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Jelaskan. Saya tidak bisa membuktikan kalau Allah adalah Tuhan. Oh ya? Bukankah Allah sudah perintahkan kepada kamu cara membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan? Bagaimana cara membuktikannya? Ya, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Kata Allah, kalau kamu ragu atas apa yang diturunkan kepada abdi kami, maka buatlah semisal dengan ini. Ada tidak yang mampu membuat semisal Al-Quran? Tidak ada. Berarti ini adalah Allah. Kenapa kamu sudah bisa membuktikan kalau Allah adalah Tuhan dan kamu tidak beriman kepada Allah, maka kamu masuk neraka? Saya tidak bisa lagi menjawab. Oh iya, udah saya salah. Rugi saya. Tapi kalau menyembah Yesus, saya rugi. Kenapa? Perintah eksplisit menyembah Yesus tidak ada. Kenapa saya harus menyembah Yesus? Tidak ada manual booknya. Jadi kalau saya punya sebuah kendaraan tidak ada manual booknya, saya buat sendiri, nanti saya masuk ke dalam jurang. Ketika saya masuk ke dalam jurang, saya lapor Pak Polisi. Pak Polisi, saya masuk ke dalam jurang. Kenapa? Ini gara-gara inilah yang jual motor ini. Kenapa yang jual motor ini kamu bilang salah? Iya, dia jual motor kepada saya. Terus kamu baca tak manual booknya? Saya ada manual book. Lalu di situ ada tak tertulis kalau kamu harus gas kencang-kencang? Tak ada tertulis pun. Kenapa kamu gas kencang-kencang? Ya, saya kira-kira lah. Matilah kau, kata orang. Begitu. Itu adalah perumpamaan bagi saya. Kalau saya menyembah kepada Yesus, saya rugi. Karena tidak ada perintah secara eksplisit menuhankan Yesus. Ini Bang Milo nih bilang sama saya nih. Bahkan dalam agama Islam pun, kalau saya melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya, rugilah saya, sia-sia. Gitu. Nah, ini Bang Milo nih. Saya ngobrol dengan Bang Milo nih kemarin nih. Ya, jadi itu kami Islam. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada perintah dan larangan dan dasarnya, itu namanya jahil atau bodoh. Itu yang kalian lakukan. Tapi kalau orang yang melakukan sesuatu yang ada perintahnya, ini adalah orang yang patuh terhadap manual book. Ini namanya takwa. Ini yang disebut dengan takwa. Gitu. Bersihkan dulu hidungmu, Rifa. Nggak usah ada Tuhan dalam lubang hidung ada Tuhan kalian di lubang hidung saya. Jangan, nggak apa-apa. Ya, saya tidak mau membersihkan hidung saya saat ini karena ada Tuhannya kalian dalam lubang hidung saya. Ya, nggak apa-apa dong. Gitu. Ya seperti itu. Margaret malam ini Edis naik. Bukan gini Margaret. Bukan masalah Edis itu live atau tidak. Edis itu setiap hari live karena dia butuh uang. Tapi apakah kamu bisa menjamin saya diterima di room Edis? Kamu suruh-suruh saya tempat Edis, terus saya antri nggak dinaikin, terus saya naik di kick out. Ya, artinya kan saya mengikuti keinginan kamu. Kamu nggak ada, saya nggak ada keuntungannya ngikutin keinginan kamu. Dan kamu bukan majikan saya, bukan bos saya. Lalu kamu perintah-perintah saya untuk masuk tempat Edis. Tapi kalau kamu bisa memfasilitasi saya dengan Edis, saya kirim 1 juta untuk kamu cash. Kan begitu. Bahkan saya minta tolong sama kamu. Tolong kamu, Allah bohong. Ya nggak apa-apa. Dikatain bohong sama orang pendusta itu bukan hinaan. Ya, dikatakan dusta sama orang yang terbiasa berbohong itu bukan hinaan. Tidak masalah ya. Jadi tidak mempengaruhi apa-apa kepada hidup saya. Kamu bilang, bohong, bohong. Ya sudah, kan kamu yang bilang saya bohong. Kan kamu yang bilang begitu ya. Bacrit tak sanggup kau ini. Ya udah, kan dikatakan bacrit sama orang Kristen gak masalah. Kan bilang orang Kristen. Orang Kristen apapun komentar mereka kepada saya, itu tidak mempengaruhi value saya. Serius, demi Allah. Tapi kalau ulama saya yang bilang saya itu salah, saya itu sesat, maka itu mempengaruhi value saya. Kalau ulama, orang berilmu yang mengatakan saya salah, itu value saya terganggu di situ. Tapi kalau kamu yang mengatakan saya ini bacrit, ya tidak ada manfaatnya, tidak ada ininya. Ini mu'alaf kita nih, Masya Allah. Ini teman-teman, saudara kita ini baru mu'alaf. Saya terakhir masih ada 1 komal dengan dia di tempat Bang Loading. Dia masih Kristen pada waktu itu. Nah, ini dia. Dulu nama akunnya apa, Dek? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu apa nama akunnya dulu? Sebelum Gembala Mu'alaf.
Landi Israel. Nah, ini dulu namanya Landi Israel, teman-teman ya. Dia sangat mengidolakan Israel, ya. Dan dia adalah seorang Kristen. Mungkin kita wawancara aja dulu deh, karena saya belum pernah ngobrol sama dia nih, Landi nih. Nama aslinya siapa, Dek? Landi Nata Silaban. Masya Allah, artinya betul-betul dari secara etnis adalah etnis dari majority yang agamanya Kristen, alias Batak, orang Batak. Landi Ya, Batak gua Marga asli. Silaban asli. Oke, Landi bisa buka kamera, Dek? Akun yang ini belum kak, mungkin Oh, belum. ya aku Teman-teman memang di-follow dulu, pengen di-follow dulu, ngobrol sama teman-teman. kakak ini. Boleh. Nah, nggak apa-apa kalau Uni nggak masalah. Tapi kalau buka kamera kan lebih seru. Oke, nggak masalah. Jadi teman-teman, ceritanya ini saya tahu Landi ini adalah salah satu pendiskusi lintas agama sama seperti Bang Al-KTP ya. Bang Al-KTP pun juga begitu. Dan Landi ini kemudian memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Terlepas dari tulus atau tidak, itu bukan hak kita lagi menilai. Saya dan seluruh kalian hanya bisa menilai apa yang bisa kita nampak dengan mata zahir kita ya. Maka di dalam mata kita sekarang, kita melihat dia adalah seorang yang sudah bersyahadat, mengganti akunnya dengan nama Gembala Mu'alaf 2 dan ikut berpartisipasi dalam ranah dialektika. Ya, ini adalah Landi. Dan kemudian Landi ini juga saya lihat adalah orang yang nyaman diskusi dengan Bang Loding. Mungkin kalau boleh dikatakan dia ini adalah hasil didikannya Bang Loding. Bener nggak, Dek? Boleh nggak dikatakan seperti itu? Iya, sangat benar kak. Insyaallah. Oke, Landi, ada yang mau disampaikan silakan. Uni tunggu Landi mungkin bertanya, menyatakan sesuatu, silakan. Enggak, saya cuma mau bercerita aja sih. Awalnya Boleh. saya kenal Komal begitu, saya itu langsung ketemu Bang Zuma, langsung di roomnya sendiri. Saya diskusi sama Bang Zuma, karena Bang Zuma itu bikin temanya itu awal saya lihat Oten ikut Paulus, jadi saya bingung. Saya mau naik kan, mau coba tanya-tanya ini maksudnya apa gitu kan, dan kalau boleh dijelaskan kenapa bisa temanya begitu. Nah, jadi Bang Zuma Terpancing ya, itu Dek, ya? menjelaskan. Iya, saya terpancing karena saya sebetulnya nggak terima gitu kan dikatakan begitu. Jadi saya mau tanya kalau boleh dijelaskan sama ternyata benar dia memberikan penjelasan bahwasanya orang Kristen itu memang mengikut Paulus karena Paulus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan pada saat dia harus mati dan bangkit. Betul. Gitu. Nah, jadi selesai dari Bang Zuma, saya lari lagi ke Yusuf PI. Nah, di YouTube Bang Zuma itu masih ada di YouTube-nya, sama di postingan Yusuf PI itu ada. Yusuf PI temanya beda lagi. Kristen salah sembah, begitu temanya dari Yusuf PI. Saya terpancing lagi nih. Nah, Masya saya Allah. tanya-tanya ke cerita, ternyata benar. Nah, jadi setelah dari Yusuf PI, saya putuskan saya nggak mau lagi masuk Komal karena saya masih berat banget terikat Terguncang. doktrin di situ. Terguncang ya, Dek? Iya. Masya Terguncang Allah. dan masih terikat doktrin. Saya nggak mau lari gitu kan, belum mau pindah meninggalkan gitulah. Nah, jadi bulan akhir-akhir inilah, bulan 10 sampai bulan 11 itu saya ketemu lagi sama Bang Loding, masuk di situ. Dan ternyata tempat Bang Loding itu diskusinya santai gitu, santai, ada lucunya, ada ininya. Nah, disitulah saya dididik. Kalau nggak salah kurang lebih 3 minggu belajar di sana, dan ternyata memang betul. Dan jadi saya memutuskan ya untuk meninggalkan lah, karena memang iya banyak yang bilang hati-hati keluarga gini. Saya langsung bilang saya nggak peduli, keluarga saya aja masih belum tentu bisa menyelamatkan saya dari Allahu dosa yang saya Akbar. perbuat. Begitu. Subhanallah. Ya Allah. Jadi terus proses mu'alafnya apa yang terjadi dalam hidup asli, keadaan nyata? Apakah keluarga sudah tahu? Kalau saya bilang sudah tahu, saya bingung Kak, karena gini. Karena bahkan orang tua dan keluarga saya itu sudah melihat, sudah menyaksikan siaran ulang, artinya banyak yang posting kan itu waktu Alif Iya, bersyahadat betul. itu. Lalu apa Saya tanggapan dapat mereka? teguran begini.
Ya, saya dapat teguran begini, kau jangan lagi masuk ke komal-komal Islam. Ingat, kau hati-hati ketika kau mengucapkan syahadat kau sudah Islam. Jadi saya mau bilang apa, Kak? Mereka sudah melihat, sudah menonton. Dan kan saya bingung, mereka udah tahu apa belum? Udah tahu, tapi mereka pikir mungkin kamu tidak serius, mungkin begitu. Ya, terus ada tindakan-tindakan dari mereka, misalnya seperti apa gitu. Mungkin karena kamu tidak terlalu mendapat tekanan dari keluarga, mungkin kamu masih santai. Atau ada tekanan dari keluarga nggak? Sekarang belum ada, Kak. Mungkin nanti setelah selesai proses kitan, mungkin mereka benar-benar yakin bahwa saya memang iya. Jadi begini, yang analisa saya adalah keluarganya pikir dia ini main-main masuk Islam, tidak masuk Islam, dikira dia mungkin anak ini polos cuman masuk-masuk aja. Tapi nanti setelah dia khitan, barulah dia akan dapat tekanan dari keluarga. Keluarga akan bertindak karena dia sudah membuktikan keislamannya. Mungkin seperti itu. Nah, apa persiapan kamu kalau seandainya orang tua, anggaplah ekstrimnya, seandainya kita berandai-andai nih, kamu dimarahi keluarga dan mungkin saja aksesmu kepada keluarga diputus atau kamu diusir, apakah kamu sudah siap dengan hal itu, Landi? Iya, yang namanya kita bersyahadat itu kan itu udah pasti keputusan kita. Yang namanya keputusan ataupun pilihan sudah pasti mempunyai risiko, dan saya sudah siap dengan itu semua apapun. Karena sebelum pada saat saya bersyahadat pun ataupun sebelum, saya sudah memikirkan ke situ, Kak, dan saya harus terima itu. Allahu Akbar. Teman-teman, kadang kalau kita bicara dengan para mualaf ini, kadang kita malu sebagai orang yang lahir dari Islam ya. Mohon maaf saya harus sampaikan ini, bukan berarti kita itu merendahkan saudara kita yang muslim dari awal. Kita itu adalah orang yang sudah dilahirkan dari rahim seorang muslim, dan kita tidak terganggu untuk sholat, untuk Waalaikumsalam Ustadz Miftah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi mereka adalah orang yang mendapatkan Islam itu karena perjuangannya, karena pilihannya, mencari tahu, fungsi akalnya berjalan, dan pada akhirnya mereka mengambil keputusan. Dan kalian tahu, ketika mereka memilih untuk menyembah kepada Allah, satu-satunya ilah yang layak untuk disembah, itu mempengaruhi kehidupan mereka yang selama ini sudah mereka nikmati. Mereka bisa diusir oleh keluarga, mereka bisa dihina, dinista, itu langsung berubah drastis dalam lingkungan. Kalian bisa membayangkan, orang yang bersama dengan kita seumur hidup dari kita kecil tiba-tiba harus menjauh dari kita, itu bukan hal yang mudah. Sama seperti yang dialami oleh saudara saya Jericho Huang, yang detik ini sampai detik ini tidak diterima oleh ibundanya, padahal dia sangat mencintai ibunya. Ini hal yang tersulit yang dialami oleh para mu'alaf. Jadi menurut saya adalah wajarlah para mu'alaf ini masuk dalam 8 asnaf. Itu menjadi tanggung jawab umat Islam untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada mereka, karena mereka akan kehilangan cinta dan kasih sayang di keluarga mereka pada saat mereka itu masuk ke dalam Islam dan ditolak. Nah, inilah kenapa kesadaran kita sebagai umat Islam untuk hati-hati dan juga untuk betul-betul menjaga. Itu kenapa Islam itu harus bersyahadat di depan ramai orang itu, supaya banyak orang yang tahu kalau kamu sudah mu'alaf, agar orang muslim-muslim yang dari kecil ini bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, karena kamu masuk dalam daftar salah satu daftar 8 asnaf orang yang berhak untuk mendapatkan sebagian harta dari orang Islam yang dari kecil. Nah, harta yang diberikan kepada kamu itu selain apresiasi juga membantu kamu untuk istiqomah dalam Islam, dan berkewajiban umat Islam itu mendidik kamu supaya mengetahui bagaimana Islam sesungguhnya. Jadi memang kami Uni ya, sangat hati-hati dengan para mu'alaf Landi, karena terakhir-terakhir ini ada beberapa mu'alaf yang terindikasi berbohong dan berdusta. Itu memang ada, kita harus akui itu. Tapi Uni tidak boleh juga berprasangka buruk kepada para mu'alaf, karena kalaupun Uni dibohongi oleh para mu'alaf, itu adalah murni bukan Uni yang salah, tapi Uni serahkan kepada Allah sebagai pembelajaran saja supaya lebih hati-hati. Artinya gini Landi, mudah-mudahan ya, apapun ke depan yang Landi hadapi, semoga banyak para dermawan-dermawan, orang-orang Islam yang akan mensupport Landi, akan ada di sekeliling Landi. Dan dari Uni tidak bisa menjanjikan banyak hal, tapi Uni akan ada mendengarkan keluh kesah Landi kalau Landi ada sesuatu. Nah, jadi Uni mungkin menjadi perpanjangan tangan kepada orang-orang yang soleh kalau Landi ada apa-apa. Misalkannya Landi, saya sedang bermasalah dengan kesehatan, tapi saya sudah tidak punya keluarga, itu boleh. Tapi nanti tetap kalau Uni ini sangat kritis ya, Uni tidak gampang percaya. Uni akan tanya, mana bukti-bukti konkret kalau kamu begini begitu. Nah, itu Uni. Dan Uni tidak banyak. Uni bukan orang yang bisa membantu teman-teman semua, karena Uni adalah orang biasa-biasa saja. Tapi apa yang bisa Uni lakukan akan Uni bantu para mu'alaf ini supaya
supaya mereka juga bisa hidup layak dan tenang menjalani ibadah mereka kepada Allah. Nah, mungkin itu. Nah, lanjut Landi. Berarti Landi sudah siap dengan konsekuensi nanti kalau sudah berkhitan nanti. Mungkin ada mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan keluarga Landi adalah keluarga yang mengerti dan memahami sehingga nanti bisa menerima. Tapi kalau seandainya terjadi sesuatu yang buruk, ini anggap kita apa namanya ya? Ada kemungkinan lah gitu. Hasbul dulu ya. Hasbul double. Maka Landi sudah siap dengan keputusan. Maksudnya sudah siap. Hasbul di mute dulu ya. Sorry. Anda mantul suaranya. Apa Landi sudah siap benar? Sudah pokoknya udah deh, nggak takut deh mau ditinggal keluarga diusir, itu sudah siap. Justru saya mau menyelamatkan mereka juga, Kak Ripa. Artinya Allahu begini, Akbar. nanti kan habis nanti masa-masa Natal ini kan, ataupun nanti menjelang tahun baru. Ini Saya sudah turunkan saya kepencet. Oke, siap. Lanjut. Lanjut Andi. Jadi nanti di bulan-bulan 1 saya nggak bisa pastikan tanggal berapa. Saya memutuskan untuk ngekos aja. Walaupun nanti nggak ada tekanan ataupun ada tekanan, saya tetap ngekos. Karena apa? Karena rencana saya selanjutnya, Kak Ripa, begini. Saya nanti mau buka komal khusus keluarga saya yang naik. Khusus untuk mereka. Masya Allah. Mereka mau bertanya kenapa masuk begini, saya jelaskan. Tetapi kalau mereka mau saya berikan tentang Alkitab, kebohongannya, ini mohon maaf ya kalau ada Kristen di bawah, kebohongannya, kepalsuannya, begitu. Saya bisa tunjukkan sama mereka, karena itu memang rencana saya, makanya saya harus banyak-banyak belajar lagi ke tempat Bang Pastor. Nah, seperti kan begini kemarin Kak Ripa buka room, tapi Kak Ripa mute terus itu. Nah, kalau saya sudah parkun di komal itu, saya nyimak apa pertanyaannya, apa counter attack-nya, begitu Kak Ripa. Oh iya. Betul, paham. Berarti kamu memang ingin tahu kira-kira apa serangannya kepada Islam, lalu kita biarkan dulu dia menyerang, baru kamu menunggu apa jawaban dari kami para apologet ini. Seperti itu. Ya. Saya kasih saran, saya punya satu website yang saya tulis sendiri. Serangan dan jawabannya itu lengkap saya kasih dari ayat Al-Quran dan hadisnya, kemudian juga komparasi Bible-nya. Semua ada di situ. Tapi memang akan saya tambahkan banyak lagi. Jadi kamu bisa baca. Kalau kamu nggak sempat lagi nonton, lagi diskusi misalkannya, kamu boleh baca-baca. Itu buat nambah-nambah agar kamu lebih paham lagi dengan kristologi dan perbandingan gitu. Ini kalau kenapa rata-rata orang yang mu'alaf ini adalah orang-orang yang cara berpikirnya itu ini teman-teman ya, rasionya berjalan. Yang kedua nyambung, obrolannya itu jelas. Tapi rata-rata dengan teman-teman Kristen yang menghujat itu nggak nyambung ngobrol ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kata Allah bahwa innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya kalau memang mereka sudah menolak apapun perkataan kita, ilmu apa yang kita kasih itu tidak akan diterima oleh mereka. Tapi kalau mereka masih ada kalau Landi ini kan cerita dia memerenungkan dulu. Dia oh iya juga ya, dia terima dulu masukan orang lain. Nah, ini artinya dia bukan orang yang sudah tertutup dengan penolakan. Maka orang seperti ini memang akan mudah untuk menerima hidayah dari Allah. Karena dia orang yang memang mencari dan mempertimbangkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umi, saya juga Muslim, ikut partisipasi di Komal ini. Kebetulan keluarga saya juga ada yang Nasrani, jadi sebenarnya pengen saudara belum mampu untuk menyampaikan, makanya komal-komal ini sering saya share juga, sering saya tap-tap, dan keluarga juga banyak yang punya TikTok. Demikian Umi.
Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bermanfaat room-room seperti ini untuk mengedukasi publik supaya menyadari bahwa apa-apa yang mereka imani itu apakah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, terlepas dari mereka terima atau tidak. Tugas kami hanya menyampaikan saja. Semoga Allah memudahkan dan semoga Allah menambahkan ilmu saya supaya bisa mengedukasi publik lebih dalam lagi. Oke Pak Ming Ono, kita tunggu. Landi, mungkin kalau ada yang mau disampaikan dan ditanyakan boleh silakan Landi, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin insya Allah kalau Uni bisa jawab Uni jawab, kalau Uni tidak mampu menjawab tentu Uni tidak boleh melampaui diri Uni. Ya. Iya Kak, sebenarnya pengen bertanya tapi waktu saya sedikit lagi nih karena saya harus mengajar anak les. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Sebentar, warahmatullahi. kita sebentar Bang Ismail ya, biar saya sapa nanti. Kita izinkan Landi menyampaikan dulu. Silakan Landi. Iya, menyangkut tadi yang kakak katakan tadi, orang kalau diskusi sama orang Kristen ini nggak nyambung karena memang begini, mereka itu sebenarnya bukannya botol Kak, mereka pintar, tetapi mereka hanya saja tidak mau menerima kenyataan karena mereka sudah diikat dengan doktrin itu. Tapi kalau kita katakan itu pada mereka, mereka nggak terima. Betul sekali. Itu sebenarnya. Exactly. Karena Sepakat Landi. karena saya juga pada waktu pertama di Komal saya membantah kok. Saya membantah, bukan terima-terima aja. Dan ketika disampaikan begini begitu dikasih ayat, saya catat itu sampai sekarang masih ada catatannya. Itu yang saya pelajari ulang, saya cari ulang. Bukan berarti habis dari Komal saya iya terus bisa ada, nggak gitu. Yang namanya belajar ada prosesnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ya luar biasa. Masya Allah Landi, luar Kalaupun biasa. ada orang-orang yang mengatakan begini, yang namanya yang namanya pengkritikan itu pasti ada. Banyak yang bilang Landi itu gak serius, Landi itu cuman pansos, Landi itu cuma itu terserah. Yang namanya komentar itu hak semua orang mengatakan. Tetapi saya tidak pernah lari dari kenyataan. Karena saya itu tiap hari biasanya Kak Uni, saya buka Komal, tetapi hanya karena 2 akun saya kena tombak mulu ya, saya akhirnya bikin 1 akun lagi nih. Gak bisa open kamera, gak bisa buka Komal juga. Iya. Gitu. Insya Allah, Masya Allah. Ya intinya Luar biasa. begitulah. Saya cuman mau minta dukungan lah, biar teman-teman nanti bisa menyaksikan ya, walaupun masih lama bulan depan, karena memang itu adalah sekarang yang menjadi cita-cita, artinya keinginan. Bahwasanya Mudah-mudahan terrealisasi. saya harus bisa saya harus bisa juga menyelamatkan keluarga saya, karena jangan hanya saya saja yang selamat begitu. Amin, amin ya Allah. Niat baik insya Allah. Ya, amin. Niat baik dilakukan sungguh-sungguh karena Allah, maka Allah akan cari berikan jalan mudah. Itu Allah yang janjikan. Ya, bersungguh-sungguh, niat baik itu bersungguh-sungguh, maka Allah yang akan memudahkan jalan. Dan insya Allah Uni sudah mengalami hal itu. Tapi niatnya baik dulu, ya. Karena niat itu adalah apa-apa yang akan mempengaruhi hal yang terjadi ke hidup kita sehari besok, seminggu besok, sebulan besok, setahun besok, dan selama-lamanya. Jadi niat dari sekarang ini nih. Kalau niatnya buruk hari ini, biasanya Allah kan adalah Tuhan yang maha menyayangi kita. Tidak mungkin Allah sengaja untuk menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan. Biasanya orang-orang yang memiliki niat-niat salah akan Allah halang-halangi. Makanya nanti, saya mau pergi ke suatu tempat, tapi niatnya sudah salah, maka nanti akan ada halangan-halangan dari Allah sebagai bentuk rasa sayang Allah kepada kita supaya kita mengambil pembelajaran di situ. Tapi kalau niatnya adalah baik, maka akan Allah mudahkan. Walaupun nanti kita mendapatkan kesulitan itu adalah pembuktian bahwa kita tuh serius dan sungguh-sungguh. Karena kan Allah katakan dalam Al-Quran, orang yang mengatakan dirinya beriman itu pasti akan diuji keimanannya. Begitu. Itu suatu kepastian dari Allah. Karena manusia diciptakan dan jin itu untuk diuji, diberikan keujian. Kenapa? Memang kita ini akan menunjukkan value kita sebagai manusia. Sebenarnya kita tuh seperti apa sih? Kalau cuman hanya bilang saya nih orang yang mengasihi orang, itu cuman omong-omong doang. Yang orang yang betul-betul mengasihi itu bukan orang yang mengatakan aku mengasihimu, tapi orang yang mengimplementasikan, orang yang mengerjakan hukum kasih itu. Jadi kalau cuma ngomong doang itu bukan sebuah kenyataan, tapi omongan. Kenyataan itu dari tindakan, amalan.
Nah, semoga Landi bisa merealisasikan niat baiknya untuk bisa menginjili, membiblosi keluarganya dan memberikan Quran yang sudah Landi pelajari dari Bang Loding, dan pada akhirnya bisa menjadi asbab keluarganya Landi dimudahkan oleh Allah proses untuk kembali fitrah dan kemudian mendapatkan hidayah, dan akhirnya insya Allah Landi bisa berkumpul di dunia dan di akhirat bersama keluarganya, mendapatkan nikmat dari Allah seperti itu. Amin. Ya, tapi jangan bersedih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sebelum ke Smile, tapi Landi jangan bersedih hati ketika mungkin ekspektasi tidak seperti kenyataan, karena ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memiliki paman yang sangat dia cintai, itu pun tidak menerima beliau sampai wafat. Artinya, sedangkan baginda saja tidak bisa memastikan seseorang itu bisa masuk ke dalam Islam, apalagi kita yang manusia biasa. Usaha boleh usaha, tapi semuanya adalah keputusan Allah, karena Allah yang lebih tahu mana orang yang layak, mana orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Allah yang lebih tahu dari dalam dan dari luarnya. Kita ini hanya melihat dari luar saja, gitu. Ya deh ya. Iya. 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 Jadi ini mau ngajar. Ya, mau ngajar, mau ngobrol aja tadi sebentar sama kakaknya, atau nanti sore Ali pakai akun yang besar lah dibilang, biar kita bisa bertatapan begitu kan Kak Arifah? Boleh. Boleh nanti naik. Iya. Silakan. Oke, kita sapa ini, ada tamu baru kita, akun bernama Smile ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini adalah Islam atau Kristen? Saya Muslim, ya, alhamdulillah Muslim. Muslim. Ada yang mau disampaikan? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menyapa juga Bang Gembala ini ya. Ahlan wa sahlan Bang Gembala. Alhamdulillah telah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah istiqomah. Iya. Insyaallah istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita sebagai muslim pastinya harus istiqomah terhadap apa yang telah kita imani gitu ya. Betul sekali. Tentu itu ada yang pernah saya pelajari, ada 4 fundamental yang dalam agama Islam, yaitu di kajian akidah, ibadah, syariah dan muamalah, seperti itu kira-kira ya Uni ya, kalau tidak salah saya. Nah, jadi insya Allah Bang Gembala bisa istiqomah dan mampu mendalami ilmu-ilmu agama Islam dengan baik dan benar. Amin. Nah, Oke, jadi ada lagi Bang Smile, biar kita langsung to the point, biar kita naikin satu-satu teman-teman kita yang antri di bawah. Saya cuman hanya menyampaikan aja ini Uni. Kemarin juga saya pernah mengikuti perjumpaan atau kajian di Tablik Akbar ya, tapi sudah lama sih. Cuman saat itu narasumbernya Ustadz Samsul Arifin Nababan gitu ya. Jadi beliau punya pesantren untuk mu'alaf, kalau tidak salah saya kemarin beliau bilang di daerah Pulau Jawa. Mungkin pesantren itu bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang dibina, yang dibina oleh Ustadz Samsul Arifin Nababan. Mudah-mudahan pesantren itu bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang mu'alaf ya. Insya Allah bisa nantinya mencari informasi ataupun data alamat pesantren tersebut. Cuman saya lupa alamatnya di mana. Cuman insya Allah ada beberapa pesantren gitu yang dibina oleh Ustadz Arifin Nababan. Cuman hanya itu aja yang itu aja yang ingin saya sampaikan Uni, karena terima kasih. Karena kita lihat kan Pak, saudara-saudara kita yang mu'alaf bingung juga ketika sudah beliau mu'alaf kemana harus belajar kan gitu kan. Karena banyak sebenarnya, kalau itu tuh nggak usah dipikirkan Bang, insya Allah banyak, ada Geraha Mu'alaf, ada Yayasan Mu'alaf ini dan itu, insya Allah banyak kok. Mudah-mudahan itu gampang.
Kalau yang untuk belum paham kan, karena kayak yang belum paham kan kadang mereka juga mencari di mana tempat belajar yang formal gitu. Oke, ya mudah-mudahan nanti gampang. Landi bisa koordinasi dengan Bang Loding nanti, dan Bang Loding bisa koordinasi dengan yang lainnya. Oke, biar kita lanjut diskusinya Bang Smile ya, karena biar kita tidak terhambat, biar kita tidak stagnan. Mungkin kita kasih kesempatan teman-teman kita yang non Muslim untuk naik ke atas gitu. Oke, ini Ya. itu aja yang saya sampaikan Uni ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang Smile saran ya dan ininya ya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada akun Love Caca nih. Agamanya bisa disampaikan apa di sini? Silahkan yang baru naik nih, Love Caca. Agamanya apa, Dek? Brother, sister? Sih, Halo, Love Caca. kok nggak caca sih? Aku lo gak minta naik. Oh ya udah, oke, kalau gitu mungkin tap-tap layar mungkin. Karena tap-tap layar mungkin nggak sengaja naik mungkin ya. Buat teman-teman Muslim, mohon maaf ya, biar kita diskusinya maju ya, biar diskusinya maju, biar diskusinya jalan, biar diskusinya tidak stagnan. Izinkan dulu teman-teman kita non Muslim untuk naik ke atas, dan teman-teman kalau memberikan saran kesan kepada Landi silahkan DM langsung, karena kalau nanti saran-sarannya disampaikan di Komal itu akan memakan waktu sehingga kita stop diskusinya, nanti diskusinya tidak jalan ya. Karena forum saya adalah forum spesial untuk teman-teman non Muslim bertanya tentang Islam ya, dan mengetahui tentang Islam itu, dan saya tidak belum membuka kajian internal Islam. Buat teman-teman yang Muslim ingin ngobrol dengan Landi, typing di bawah saja, karena ketika teman-teman naik ke atas dan membahas hal-hal yang memang tidak sesuai dengan Komal ini, itu hanya menghabiskan waktu ya, dan akan mengurangi produktivitas kita diskusi dengan teman-teman kita yang non Muslim ya. Seperti itu. Ini ada akun Deno Motor, silakan. YouTube nggak live, nggak, saya kehilangan mouse jadi saya nggak bisa ini kan operasikan laptop saya, jadi nggak bisa live streaming dari YouTube, tapi nggak apa-apa, nanti saya upload aja. Oke, Den Motor, agamanya apa? Halo, agamanya apa ya? Waduh, yang mungkin nggak sengaja naik, nggak apa-apa deh, kita turunin lagi. Oke, saya akan Itu aja membawakan. mungkin ya Kak Uni. Siap dek. Semoga istiqomah ya dek, semangat terus. Ada apa-apa jangan lupa koordinasi, jangan lupa sampaikan terus ya. Ya, Landi sehat-sehat terus, istiqomah. Semoga Allah melindungi, semoga Allah mencintai sampai akhir hayat dan sampai jannah. Semoga nanti kita berjumpa, mungkin tidak berjumpa. Terima kasih ya, di dunia. Kak Uni. Semoga Allah pertemukan di akhirat, di yaumil hisab, dan juga di jannah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya izin turun, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Siap adikku. Oke, teman-teman Muslim, jangan naik dulu ke atas karena saya prioritaskan saudara kita non Muslim untuk naik bertanya tentang Islam. Tema saya adalah Yesus hamba Tuhan. Kalau ada teman-teman Kristiani, kenapa Unirifa mengangkat tema seperti ini? Ini yang terjadi kepada Landi ketika Bang Zuma. Ini cerita Landi tadi teman-teman ya. Lihat, tema-tema atau judul-judul yang simple seperti ini kadang membuat banyak orang tersadarkan. Landi itu tadi menceritakan ketika Bang Zuma membuat Kristen pengikut Paulus, itu membuat Landi bertanya. Ini adalah pernyataan yang tidak mungkin disampaikan di gereja, dan pernyataan ini pernyataan yang tidak bisa dibantah. Pernyataan ini sekarang sedang dibawa oleh Edis TV ya. Jadi ini pernyataan yang memang secara Bibliah ada dan secara rasional masuk ke dalam logika. Maka pertanyaannya adalah, dari mana orang-orang yang mengatakan dan dari mana orang-orang yang tidak bisa membantah Yesus sama Tuhan itu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Apa alasannya? Nah, ini pertanyaan dari saya kepada saudara Kristen. Jadi kalau teman-teman Kristen naik itu ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, menanggapi tema ini. Kedua, bertanya saja tentang Islam dan bertanya saja tentang pemahaman saya tentang kekristenan. Itu yang saya berikan kesempatan kepada kalian. Dan buat teman-teman Muslim tidak perlu naik ke atas karena kalian tidak ada kaitannya dengan ini. Nikmati saja di bawah diskusi kita ya. Yang Muslim tidak perlu naik ke atas ya. Seperti itu. Halo, Mr. Halo, Tony. assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya bro. Ada apa ya?
Ya, salam kenal sama Mbak Uni. Saya fans Uni dari dulu. Ya, siap. Ada yang Sehat lagi, Pak? selalu, sehat Oke. selalu. Amin, amin. Ya. Oke. Udah? Sudah, terima kasih Mbak Oke, Uni. terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita perhatikan, memang kita tidak boleh percaya begitu saja dengan klaim-klaim saya mualaf, saya murtad. Memang tidak bisa langsung kita percaya. Harus ada juga di dalam diri kita ini kewaspadaan, ya. Mana Yonatan Nandar? Nih. Taragak bana jika indah batamu pandang, sabanalah nio ondeh desa bana katuju. Taragak bana jika indah batamu pandang. Walah kadalah Rifah sini main lu di situ. Ya gue pindah ke sana aja. Tapi lu Ya, live sini. nggak di YouTube ya? Live kan di YouTube Iya ya? live ini, iya live ini bener. Gua udah males, Otennya nggak berani semua sama saya. Bingung gua, kenapa gua ini ditakutin Oten ya? Padahal ilmunya di bawah Ripa. Ayo sini. Udah gue Ini pindah. buruan ini ada Oten naik Teman-teman, nih. iya, teman-teman kita pindah ke roomnya Yonatan Nandar si evangelis Iya. yang mengguncang peradaban tunggu. ya. Kita pindah ke Gua sana. tunggu ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.